Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mari kita mencermati firman Tuhan, karena doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan, supaya kita hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kami masih ingin melanjutkan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mencermati mengenai masalah kesehatan dalam hubungannya dengan kerohanian, saudara ya. Dan renungan malam dalam doa malam hari ini judulnya Tuhan mengatur soal makan. Ini nanti ada hubungannya dengan kesehatan, ya, kesehatan umur panjang dan seterusnya. Jadi Tuhan itu ternyata mengatur manusia bahkan sampai soal makan. Nah, ini dulu saya pernah menyinggung. Paling tidak ada beberapa pengulangan lah. Kita renungkan kembali ya. Kita baca dahulu kitab Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 3 saya baca untuk saudara sekalian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada umat pilihanku, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak,
boleh kamu makan. Nah, sampai di situ, sampai di ayat 3 dahulu. Ini kalau dilanjutkan perikop ini panjang, mengatur soal binatang yang haram dan binatang yang halal, saudara. Nah, jadi Tuhan itu mengatur soal makanan. Kalau kita mengingat di Perjanjian Baru, kita yang hidup dalam Perjanjian Baru, kita tidak mengenal makanan haram, saudara. Jadi Perjanjian Baru itu hukumnya sudah berbeda dengan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru semua makanan halal. Karena hukum Taurat sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bukan hanya diperbaharui, jangan titik sampai di situ, tetapi dipersatukan dalam dirinya, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga muncul hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Dan ada beberapa peraturan yang pada akhirnya juga mengikuti, jadi tidak persis seperti yang dituliskan dalam hukum Taurat. Nah, yang kita baca ini tadi adalah hukum Taurat, aturan dalam Perjanjian Lama. Kita menerima hukum Taurat itu, saudara-saudara. Melalui hukum Taurat itu kita memahami tentang dosa, memahami tentang pelanggaran, memahami tentang kudus dan tidak kudus, ya. Tetapi di Perjanjian Baru, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberikan firman kepada kita, yang terutama adalah iman dan karya Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang beriman kepada karya Tuhan Yesus Kristus sudah pasti diselamatkan. Kitab suci berbicara seperti itu saudara ya. Nah, sekarang peraturan mengenai daging hewan yang haram dan yang halal di Perjanjian Baru sudah diperbaharui, karena nanti ada ayat yang bunyinya segala sesuatu halal bagiku asal diterima dengan ucapan syukur. Nah, ini masih memerlukan penjelasan yang agak panjang, tetapi untuk kali ini saya ingin mengetengahkan dahulu bahwa kita mengenal di Perjanjian Baru itu tidak ada makanan yang haram. Tapi sebetulnya sejak awal Tuhan itu mengatur. Sejak dalam hukum Taurat bahwa ada makanan-makanan yang haram. Makanya pandangan kita, pandangan saya, dan saya impartasikan untuk saudara-saudara sekalian, saya menerima hukum Taurat itu ada yang sampai sekarang masih harus dilaksanakan, ada yang tidak. Ada yang kalau dilaksanakan itu baik, tetapi kalau tidak dilaksanakan tidak menimbulkan dosa. Nah, itu loh. Ya, jadi kita memahami bahwa hukum Taurat itu diberikan, dan kalau Tuhan itu berpegang kepada hukumnya, hukum Taurat itu tidak ada manusia yang bisa masuk surga, saudara. Kalau tidak diperbaharui oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus dan hukumnya diperbaharui dalam hidup dan karya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa kembali kepada Tuhan. Karena semua manusia itu sudah terkutuk dan sudah, ya, kita membaca dalam Perjanjian Lama, manusia itu seolah-olah sudah tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kan seperti itu. Nah, tapi di Perjanjian Lama ini kita perlu memperhatikan kalau dalam soal makanan ini ada penjelasannya. Jadi di sini dikatakan tadi bahwa ada makanan yang diharamkan, ada daging hewan yang haram begitu. Yang sudah kita baca di Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 3. Yaitu binatang, kalau untuk binatang yang berkaki 4, yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan memamah biak. Yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak tidak boleh dimakan. Nanti kalau
hewan laut adalah yang bersirip dan bersisik gitu. Dan ini ternyata setelah diteliti pada zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan yang ada, itu masuk akal, saudara. Jadi hewan laut contohnya yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu cenderung pemakan segala. Dan bahkan kotoran saja dimakan. Kotoran dari jenis ikan yang lain dimakan oleh beberapa jenis hewan yang hidup di air, bukan hanya di laut, yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Nah, dengan demikian maka hewan yang makanannya itu sudah tidak bersih, makan kotoran semacam itu, maka darahnya dan juga dagingnya itu semestinya lebih bersih bagi binatang yang tidak memakan segala. Yang lebih jelas lagi di darat, hewan berkaki 4 yang tadi disebutkan. Yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan memamah biak. Walaupun memamah biak, tapi kalau tidak berkuku belah tidak boleh dimakan. Walaupun berkuku belah, kalau tidak memamah biak tidak boleh dimakan. Nah, sekarang ini kita ketahui pemahaman dengan ilmu yang dipelajari pada zaman sekarang, maka hewan yang memamah biak itu sering diistilahkan dengan hewan jenis ruminansia. Ya, istilah kerennya, istilah ilmiahnya begitu. Nah, hewan ruminansia ini pencernaannya itu berbeda, saudara. Jadi kalau hewan yang tidak memamah biak itu makan apapun, dia langsung masuk ke usus, kemudian dicerna oleh usus besarnya dan usus kalau manusia itu 12 jari ya, kalau untuk hewan disebut apa? Usus kecil itu. Sudah, gitu saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa hewan yang tidak memamah biak itu makannya sembarangan dan pencernaannya pendek, gitu. Gampangannya seperti itu. Tetapi kalau jenis ruminansia, hewan-hewan yang memamah biak, itu pencernaannya ditambah yang dikenal sebagai rumen. Jadi usus besarnya hewan ruminansia itu berbeda. Saya menyebutnya usus besar atau apa ya? Ya ususnya lah begitu. Jadi hewan yang memamah biak itu makanan yang dikunyah, dimakan pertama, kemudian dikunyah sekadarnya lalu ditelan, itu nanti akan ditampung di satu bagian tertentu dari usus hewan itu atau dari tempat untuk menampung makanan lah gitu ya. Kalau orang Jawa Tengah sering menyebut telih atau bededol lah. Itu dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian hewan yang memamah biak ini nanti akan mengeluarkan lagi rumput yang sudah dimakan itu. Rata-rata adalah pemakan rumput. Hampir semua hewan yang memamah biak adalah hewan yang memakan rumput. Rumput itu nanti akan dikeluarkan lagi dari perut, lalu dikunyah, dicampur dengan enzim-enzim tertentu, lalu ditelan lagi dan nanti menuju ke bilik yang lain, menuju ke usus besar. Seperti itu. Nah, sehingga makanan bagi hewan ruminansia atau yang memamah biak itu pencernaannya berbeda. Pencernaannya lebih serius, sebut aja seperti itu. Dan itu memang sudah dikodratkan oleh Tuhan. Nah, makanya kemudian bukan hanya rumor, tapi ternyata ada penjelasannya.
contoh adalah babi. Babi itu pemakan segala. Anjing itu juga. Minta maaf, anjing itu kotoran manusia aja dimakan oleh anjing. Belum pernah lihat, saya pernah lihat berkali-kali. Ya. Kotoran manusia aja dimakan oleh anjing itu. Nah, gitu. Jadi pemakan segala. Dia sering disebut hewan pengumpul sampah, seperti hewan pembersih. Nah, kalau di hewan yang hidup di air itu lele contohnya. Lele kan tidak bersisik dan tidak bersirip. Itu juga pemakan segala. Ya. Nah, itu. Nah, sudah yang dimakan sembarangan, lalu pencernaannya juga pendek. Makanya dikenal, tadi yang saya katakan ternyata secara fakta juga dijelaskan, cacing pita itu bisa hidup di daging babi. Karena darah babi dan daging babi itu, ya istilah kasarnya, dinilai lebih kotor daripada daging lainnya. Ya, karena pencernaannya segala pendek tadi toh. Nah itu. Nah sehingga benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mengatur hewan-hewan yang tidak sehat ini tidak boleh dimakan, termasuk hewan haram seperti itu. Nah yang boleh dimakan adalah hewan-hewan yang halal. Dan hewan-hewan yang halal ini, kalau di darat hewan yang berkaki 4 disebutkan yang ruminansia, yang berkaki belah dan memamah biak, itu dagingnya dinilai jauh lebih bersih daripada daging-daging hewan non-ruminansia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya termasuk kemudian ikut merenungkan. Iya ya, kalau begitu manusia itu kalau hidupnya sesuai dengan yang Tuhan firmankan, cenderung sehat dan berumur panjang. Jadi sampai urusan makan saja diatur oleh Tuhan sebetulnya. Nah hanya kalau saya menerimanya, aturan dalam perjanjian lama ini sebetulnya hukum Taurat. Nah sekali lagi, hukum Taurat memang sudah dibatalkan. Tapi disatukan oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya menerimanya, hal-hal yang dilarang di perjanjian lama itu, ada yang masih harus ditaati secara mutlak. Katakanlah hukum 10, jangan berzina, ya sampai sekarang perjanjian baru ya tetap jangan berzina. Di perjanjian baru kalau orang melakukan dosa yang itu ya tetap dosa, gitu. Jangan mencuri ya tetap jangan mencuri, tidak berubah, tidak dibatalkan itu. Tapi ada hal-hal yang contohnya seperti ini tadi. Soal makan misalnya, halal dan haram. Orang kebanyakan yang hidup di zaman perjanjian baru akan berkata, enggak masalah. Makan daging babi ya enggak haram, makan daging anjing ya enggak haram, seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang merenungkan sungguh-sungguh dan kemudian bisa mengkaitkan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang zaman sekarang, bukan hanya karena larangannya, tetapi ternyata memang hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu punya alasan. Sehingga kalau kita bisa melakukan pantang akan hal-hal yang memang dilarang oleh Tuhan itu, akan menjadi jauh lebih baik. Dalam hal ini, kalau kita memantang makanan yang sejak awal memang sudah dilarang dimakan oleh Tuhan, ya, Tuhan melarang maksudnya, sehingga umatnya tidak boleh mengkonsumsi
daging itu kalau kita bisa menurutinya akan menjadi jauh lebih sehat. Hal ini masih bisa didiskusikan. Firman Tuhan itu seringkali banyak dipersoalkan orang. Jadi kalau saya menyatakan semacam ini pendapat saya. Tapi pendapat yang lain boleh mengatakan, makan daging babi, makan daging anjing ya enggak apa-apa. Buktinya ya sehat. Ya silakan aja. Ya. Tapi kalau kita membawa diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menghormati firman Tuhan, maka orang akan memperhatikan. Tentu seharusnya yang dipilih yang paling baik. Ya, yang dipilih yang terbaik untuk dilakukan dan dihidupi. Nah, oleh karena itu nilai yang akan saya impartasikan dalam perenungan sore hari ini bunyinya demikian. Jikalau manusia mentaati firman Tuhan, termasuk soal makan, maka manusia akan menjadi lebih sehat. Dari sisi firman Tuhan dan dari sisi ilmu pengetahuan mendukung, jadinya seperti itu. Sekali lagi, jikalau manusia mentaati firman Tuhan, termasuk soal makan, maka manusia akan menjadi lebih sehat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan melayani Tuhan dengan doa. Dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terus kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari. Live streamingnya pada jam 18 atau jam 6 malam waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari juga pada hari-hari yang sama, hari Senin sampai Sabtu, pada setiap jam 5 pagi. Ya. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.